Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Sebelum kita lanjut pada materi tentang bubble ekonomi, saya ingin mengundang sahabat ruang belajar semua untuk bergabung di kelas online finansial transformasi. Di kelas ini kita akan bareng-bareng belajar untuk meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan keuangan. Selain itu, di kelas ini kita juga akan belajar untuk mengupgrade dan memperbaiki program keuangan kita. Punya pengetahuan keuangan saja nggak cukup. Kita juga harus mampu memiliki program keuangan yang baik. Contohnya begini, ada banyak orang yang tahu konsumtif itu buruk, tapi tetap saja mereka berperilaku konsumtif. Semua orang tahu menabung itu baik, tapi begitu banyak orang yang sulit untuk melakukannya. Itu karena bukan mereka nggak tahu, karena program mereka tentang menabung, tentang konsumtif itu buruk. Oleh karena itu butuh diupdate. Maka kelas ini sangat cocok karena kita akan belajar tentang perencanaan keuangan dan pemrograman keuangan. Jadi saya mengundang semua sahabat untuk bergabung ke kelas ini. Gimana caranya? Silakan klik link yang ada pada deskripsi di video ini. Pernah dengar istilah bubble ekonomi? Mungkin Anda bertanya, ini sebenarnya fenomena apa sih? Satu hal yang pasti, bubble ekonomi itu punya dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian, baik secara makro ataupun secara mikro. Pada video kali ini, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mengenal secara ringkas apa sih fenomena bubble ekonomi itu. Lantas, bagaimana cara kita menyikapinya agar kita tidak terjebak dengan fenomena ini? Simak terus video ini sampai selesai ya. Logika paling sederhana untuk menggambarkan apa itu bubble ekonomi atau gelembung ekonomi adalah Anda bayangkan memegang sebuah balon, kemudian meniup balon itu. Dengan sangat cepat, balon tersebut mengembang. Pada akhirnya, balon itu meletus. Itu adalah fenomena ringkas untuk menggambarkan konsep bubble ekonomi. Bubble ekonomi merupakan satu fenomena di mana terjadi ekspansi yang sangat masif, kenaikan yang sangat tinggi dari kinerja sebuah komoditas, sebuah kelompok bisnis yang kemudian diikuti dengan kenaikan harga. Pada satu titik, ketika mencapai titik puncaknya, maka tiba-tiba terjadi penurunan yang sangat drastis. Bubble ekonomi ditandai dengan kenaikan yang sangat cepat dan masif, kemudian diakhiri dengan penurunan yang juga sangat cepat dan masif. Fenomena ini selalu terjadi, terus berulang dengan komoditas yang berbeda, dengan model bisnis yang juga berbeda. Dari masa ke masa selalu terjadi bubble ekonomi ini. Bubble ekonomi punya dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian. Jika kenaikannya terlalu tinggi, kemudian tiba-tiba hancur dan turun secara drastis, maka ada begitu banyak kerugian yang terjadi di dalamnya. Dan kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh pemerintah sebuah negara. Ada begitu banyak fenomena bubble ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sebut saja fenomena ikan lohan yang terjadi pada tahun 2002 sampai dengan sekitar 2005. Pada saat itu, semua orang berlomba-lomba membeli ikan lohan. Ikan lohan diberikan harga yang sangat mahal. Setelah masanya selesai, ikan lohan pun nggak ada artinya, nggak ada harganya. Masih ingat dengan bunga anthurium? Fenomena ini terjadi pada sekitar tahun 2006. Pada saat itu semua orang juga sama, berlomba-lomba membeli anthurium, harganya juga bahkan selangit. Belum lagi fenomena batu akik yang terjadi pada sekitar 2014 sampai dengan 2016. Batu akik menyedot perhatian publik yang sangat luar biasa, harganya juga fantastis. Seperti lazimnya fenomena bubble ekonomi, kondisi ini juga terjadi pada batu akik dan semua fenomena yang lainnya. Setelah titik tertingginya, semua akan turun dengan sangat drastis. Itu terjadi pada semua hal, mulai dari ikan lohan,
bunga antorium, batu aki, atau mungkin bunga janda bolong yang beberapa waktu yang lalu juga sedang ngetren. Bubble ekonomi juga terjadi pada sektor lain, misalkan sektor startup. Akhir-akhir ini kita menjadi saksi, ada begitu banyak startup yang akhirnya jatuh. Ada sekitar 7 startup yang terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya. Fenomena startup yang pada akhirnya mulai tutup, ini adalah satu bentuk nyata bahwa bubble ekonomi telah terjadi. Titik tertinggi dari startup itu telah usai dan kini startup mulai melakukan penyesuaiannya masing-masing. Pada era 1600 sampai 1700, dunia pernah digegerkan oleh bubble ekonomi yang diakibatkan oleh bunga tulip. Pada saat itu, harga bunga tulip melambung selangit. Orang-orang Belanda yang mengimpor tulip dari Turki kemudian menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Pada saatnya, tulip pun mulai jatuh dan kembali pada harga normalnya. Kemudian pada era awal kemunculan internet, kita mengalami bubbleeconomy.com, yakni satu fenomena ketika semua perusahaan mulai berlomba-lomba membuat perusahaan berbasis web dengan basis .com. Amerika dan Cina yang notabene merupakan negara besar juga pernah mengalami bubble ekonomi. Sumbernya sama, yakni properti. Misalnya saja krisis ekonomi pada tahun 2008. Dunia tahu persis betapa mengerikannya krisis di tahun 2008 itu. Krisis ekonomi yang bersumber dari kegagalan bayar properti yang dialami oleh rakyat Amerika, sehingga harga properti menjadi sangat jatuh. Yang terbaru, di tahun 2022 ini, Cina juga mengalami bubble ekonomi yang akhirnya pecah pada sektor properti. Hampir sebagian dari mereka yang memiliki tanggungan terhadap bank atas pengambilan properti yang mereka lakukan memutuskan untuk berhenti membayar cicilan properti mereka. Mereka melakukan boikot terhadap pembayaran cicilan properti. Jika kita cermati secara mendalam, fenomena bubble ekonomi memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama kita menyebutnya sebagai displacement, yakni satu fase ketika para investor atau pengusaha melihat ada satu peluang yang sangat menjanjikan. Adanya peluang yang terlihat menjanjikan itu sehingga membuat para investor atau para pengusaha berbondong-bondong untuk masuk dan ikut serta terlibat di dalamnya. Tahap kedua kita mengenalnya sebagai boom. Pada fase ini, harga mulai mengalami kenaikan. Karena harga yang terus naik, ada potensi keuntungan yang juga terus naik. Kondisi ini membuat banyak orang mulai ikut-ikutan untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya, ada begitu banyak pemain yang terlibat di dalamnya. Fase berikutnya adalah euforia. Harga semakin naik, harga semakin tinggi, dan mulai tidak rasional lagi. Kondisi ini membuat para investor semakin senang dan menganggap ia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Fase keempat adalah fase profit taking. Para investor yang menganggap dirinya telah mendapatkan keuntungan mulai berpikir rasional, inilah saat yang tepat untuk saya mengambil keuntungan. Investor pun mulai menjual aset yang ia miliki. Fase terakhir adalah panik. Akibat para investor mulai melakukan proses penjualan, mulai mengambil keuntungan, maka harga mulai turun. Harga turun secara sangat drastis. Kondisi ini membuat semua orang menjadi panik. Mereka takut mengalami kerugian yang lebih parah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun mulai menjual dengan harga berapapun. Karena oversupply, semua orang ingin menjual, akhirnya harganya turun dengan sangat drastis. Mungkin Anda bertanya, apa sih yang menyebabkan terjadinya bubble ekonomi ini? Setidaknya ada 3 faktor. Yang pertama adalah tren. Kita semua tahu, semua orang sangat mudah dipengaruhi oleh tren. Manusia punya sifat emosional yang ingin meniru apa yang dilakukan oleh orang lain, yang ingin mengikuti apa yang sedang menjadi trending hari ini. Ketika tren batu akik mulai naik, akhirnya orang-orang yang biasanya tidak mengenal batu akik
mulai ikut-ikutan. Mereka mulai ikut berdiskusi, ikut membeli, ikut memburu, dan sebagian yang lain ikut berjualan. Akhirnya terjadi kenaikan harga, kenaikan permintaan atas batu akik. Hal ini berlaku sama hampir pada semua hal yang menyebabkan terjadinya bubble ekonomi. Startup yang sempat booming beberapa waktu yang lalu, semua orang berlomba-lomba juga ikut membuat startup. Yang kedua, ekspektasi yang berlebihan terhadap sesuatu. Ketika harga mulai naik, semua orang mulai membeli. Banyak orang, banyak spekulan memiliki ekspektasi terhadap kenaikan harga tersebut. Mereka berharap bisa mengambil keuntungan dari fenomena yang sedang terjadi. Ekspektasi yang berlebihan inilah yang membuat banyak orang menjadi tidak rasional ketika melakukan sebuah proses pembelian. Uang yang sangat murah. Uang yang murah ditandai dengan suku bunga yang sangat rendah, sehingga banyak orang memegang uang. Ketika banyak orang memegang uang, mereka memiliki keleluasaan untuk belanja. Akhirnya mereka membeli apa saja yang ingin mereka beli. Kondisi ini dipicu oleh adanya tren tertentu. Orang yang memegang uang yang kemudian dipancing dengan adanya sebuah tren tertentu akan memudahkan mereka untuk mengikuti tren tersebut dan kemudian terjun di dalamnya. Lantas, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena bubble ekonomi itu? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, jangan terjebak dengan tren. Jangan membeli apapun dengan niat investasi karena mengikuti tren. Ini sesuatu yang sangat tidak tepat. Berinvestasi pada sesuatu yang bersifat musiman itu menjebak. Anda mungkin punya potensi mendapatkan keuntungan, namun Anda lebih banyak punya resiko mengalami kerugian. Berinvestasi pada sesuatu yang bersifat tren, temporer, itu sifatnya sebuah spekulasi. Yang kedua, Anda harus objektif. Anda harus ingat, fenomena bubble ekonomi itu berulang, hanya objeknya saja yang berbeda. Ketika terjadi satu fenomena yang sangat marak, kemudian mengalami kenaikan yang sangat tinggi, maka Anda harus tahu, pada saatnya nanti akan sampai pada titik puncak dan kemudian akan turun secara drastis. Jadi dengan bersikap objektif dan tidak terjebak pada tren, ini akan membuat kita selamat. Yang berikutnya, milikilah perencanaan keuangan yang baik di bidang investasi. Berinvestasilah pada bidang yang benar-benar Anda kuasai, yang telah sesuai dengan rencana Anda. Jangan terjebak pada sesuatu yang bersifat sementara, semu, dan hanya mengikuti tren sesaat. Itulah pemaparan ringkas tentang fenomena bubble ekonomi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.